Dalam filosofi Stoik, kebahagiaan itu bukan cuma hal yang kita capai setelah meraih impian kita, tapi bagian penting dari perjalanan menuju impian itu sendiri. Di zaman sekarang, seringkali kita diajarkan bahwa kita harus mengorbankan kebahagiaan sekarang demi kesuksesan di masa depan. Sering dengarkan kalimat kerja keras sekarang, nikmati kemudian. Tapi, gimana kalau pola pikir ini justru membatasi potensi kita? Gimana kalau dengan merasa bahagia setiap hari, kita sebenarnya bisa lebih cepat dan mudah meraih impian kita? Bagi orang Stoik, kebahagiaan bukan cuma perasaan sesaat, tapi adalah keadaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Saat tindakan kita selaras dengan prinsip-prinsip kita, dan kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita menciptakan rasa damai dan kepuasan batin. Kebahagiaan ini nggak tergantung sama keadaan eksternal. Itu adalah hasil dari menjalani hidup yang bermakna. Sekarang, coba bayangin kalau kamu mendekati impianmu dengan pola pikir ini. Bukan lagi merasa tertekan untuk mengejar keinginanmu, tapi kamu mendekatinya dengan rasa bahagia dan puas. Kamu nggak didorong oleh rasa takut akan kegagalan, tapi oleh cinta tulus terhadap prosesnya. Perubahan cara pandang ini bisa bikin perjalananmu jadi lebih menyenangkan, bukan cuma fokus pada hasil akhirnya. Jika kamu merasa tertarik untuk menerapkan prinsip Stoik dalam hidupmu dan ingin belajar lebih lanjut tentang mengapa bahagia itu penting dalam meraih impian, jangan lupa untuk subscribe, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas tercapainya 1000 subscribe. Semoga pengetahuan yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua. Kami juga ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar di bawah tentang pentingnya bahagia. Jika sudah, mari kita mulai. Salah satu cara buat mulai perjalanan ini adalah dengan menikmati prosesnya. Kadang kita terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa menikmati langkah-langkah kecil yang kita ambil menuju impian kita. Dalam praktik Stoik, menikmati proses berarti menghargai setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Misalnya, kalau kamu sedang bekerja untuk mencapai sesuatu di kariermu, pendekatan Stoik itu adalah menemukan kebahagiaan dalam tugas-tugas sehari-hari yang kamu lakukan. Bukan melihat tugas-tugas ini sebagai beban, tapi sebagai kesempatan buat menunjukkan nilai-nilai dan kemampuanmu. Ini nggak cuma bikin prosesnya lebih menyenangkan, tapi juga bikin kamu lebih efektif. Saat kamu merasa bahagia, kamu jadi lebih kreatif, tangguh, dan fokus. Kamu juga lebih mungkin menarik peluang positif dan orang-orang yang sesuai dengan energi positifmu. Selain itu, pendekatan ini juga bikin kamu lebih seimbang dan menghindari rasa lelah. Kalau terus-terusan mengejar impian tanpa rasa bahagia, gampang banget buat ngerasa capek. Tapi kalau kamu menumbuhkan kebahagiaan sepanjang jalan, kamu punya energi yang terus mengalir buat mendorong kemajuanmu. Menurut filosofi Stoik, merasa cukup dengan diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin dan kepuasan sejati. Merasa cukup ini bukan berarti kita menyerah atau pasrah, tapi lebih kepada kemampuan buat merasa puas dengan apa yang kita punya sekarang, sambil tetap berusaha meraih hal-hal yang lebih besar. Dalam konteks manifestasi, merasa cukup membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, tanpa terus-menerus merasa kurang. Saat kita merasa cukup dengan diri sendiri, kita nggak lagi terjebak dalam siklus keinginan yang nggak ada habisnya. Kita jadi lebih jernih dalam menentukan apa yang benar-benar penting dan mengejarnya dengan lebih fokus. Merasa cukup juga bikin kita lebih sabar dalam proses manifestasi. Kita nggak lagi terburu-buru mencapai tujuan, karena kita sudah merasa puas dengan perjalanan itu sendiri. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita berusaha tanpa tekanan yang nggak perlu. Dengan cara ini, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik karena nggak terdistraksi oleh keinginan-keinginan yang nggak terkendali. Sabar adalah salah satu kebajikan utama dalam stoikisme yang sangat relevan dalam proses meraih impian. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa tertekan buat segera mencapai tujuan kita. Tapi, sabar adalah kunci buat memastikan kita nggak cuma meraih impian, tapi juga melakukannya dengan cara yang berkelanjutan dan memuaskan. Sabar memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah kecil tapi pasti menuju tujuan kita, tanpa merasa terburu-buru atau stres.
Ini juga memungkinkan kita buat menghadapi rintangan dengan kepala dingin, tanpa kehilangan fokus atau motivasi. Dalam proses meraih impian, sabar membantu kita menerima bahwa segala sesuatu punya waktu dan prosesnya sendiri. Saat kita sabar, kita lebih bisa melihat peluang dan solusi yang mungkin terlewatkan kalau kita terlalu terburu-buru. Sabar juga memungkinkan kita buat menikmati setiap langkah dalam perjalanan kita, daripada cuma fokus pada hasil akhirnya. Pengembangan diri adalah inti dari manifestasi dalam filosofi Stoik. Orang Stoik percaya bahwa setiap hari menawarkan pelajaran baru dan kesempatan buat tumbuh. Dengan berkomitmen pada pengembangan diri, kamu memastikan bahwa kamu selalu bergerak maju, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Kamu jadi lebih tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi apapun yang datang kepadamu. Selain itu, dengan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan, kamu juga menumbuhkan rasa tujuan. Kamu mulai melihat hidupmu sebagai perjalanan pertumbuhan dan evolusi, bukan sekadar rangkaian peristiwa yang enggak terkait. Rasa tujuan ini memberi kamu motivasi buat terus maju, bahkan saat menghadapi kesulitan. Ini membantu kamu tetap fokus pada tujuan dan nilai-nilaimu, dan memberikan kekuatan buat mengatasi rintangan apapun yang datang kepadamu. Saat kamu mendekati kehidupan dengan pola pikir ini, kamu nggak cuma menarik kesuksesan, tapi juga menciptakan hidup yang memuaskan dan bermakna. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kamu capai setelah meraih impianmu. Sebaliknya, Stoikisme mendorong kita untuk melihat kebahagiaan sebagai elemen dasar dalam proses meraih impian itu sendiri. Dalam kesibukan hidup modern, kita sering diajarkan bahwa kita perlu mengorbankan kebahagiaan kita dalam jangka pendek untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Kita sering dengar hal-hal seperti berjuang sekarang, nikmati kemudian. Tapi gimana kalau perspektif itu justru membatasi potensi kita? Gimana kalau dengan menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya meningkatkan kemampuan kita buat mencapai tujuan kita? Orang Stoik percaya bahwa kebahagiaan bukan sekadar emosi yang berlalu begitu saja, tapi adalah keadaan yang muncul dari hidup yang sesuai dengan sifat sejati kita. Saat kita menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, saat kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang nggak bisa, kita menciptakan rasa damai dan kepuasan batin. Kebahagiaan ini nggak tergantung sama keadaan eksternal. Itu adalah hasil dari hidup yang berbudi luhur. Sekarang, coba bayangin kalau kamu mendekati tujuanmu dengan pola pikir ini. Alih-alih merasa tertekan untuk mengejar impianmu, kamu mendekatinya dengan rasa bahagia dan puas. Kamu nggak didorong oleh rasa takut akan kegagalan, tapi oleh cinta tulus terhadap prosesnya. Perubahan cara pandang ini bisa bikin perjalananmu jadi lebih menyenangkan, bukan cuma fokus pada hasil akhirnya. Misalnya, kalau kamu sedang bekerja untuk mencapai sesuatu di kariermu, pendekatan Stoik itu adalah menemukan kebahagiaan dalam tugas-tugas sehari-hari yang kamu lakukan. Bukan melihatnya sebagai beban, tapi sebagai kesempatan buat menunjukkan nilai-nilai dan kemampuanmu. Ini nggak cuma bikin prosesnya lebih menyenangkan, tapi juga bikin kamu lebih efektif. Saat kamu merasa bahagia, kamu jadi lebih kreatif, tangguh, dan fokus. Kamu juga lebih mungkin menarik peluang positif dan orang-orang yang sesuai dengan energi positifmu. Selain itu, pendekatan ini juga bikin kamu lebih seimbang dan menghindari rasa lelah. Kalau terus-terusan mengejar impian tanpa rasa bahagia, gampang banget buat ngerasa capek. Tapi kalau kamu menumbuhkan kebahagiaan sepanjang jalan, kamu punya energi yang terus mengalir buat mendorong kemajuanmu. Jadi, gimana caranya mulai menumbuhkan kebahagiaan ini dalam hidupmu? Mulai aja dengan berlatih bersyukur. Luangkan waktu setiap hari buat merenungkan hal-hal yang membawa kebahagiaan. Nggak peduli seberapa kecil. Ini bisa berupa kepuasan menyelesaikan tugas, keindahan alam, atau kehangatan hubungan dengan seseorang yang kamu sayangi. Dengan fokus pada momen-momen kebahagiaan ini, kamu melatih pikiranmu buat melihat sisi positif dalam hidupmu, dan kamu mulai merasakan kebahagiaan yang lebih besar setiap hari. Ingat, kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Dalam praktik Stoik, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita kejar. Itu adalah sesuatu yang kita ciptakan melalui cara hidup kita.
Saat kita menumbuhkan kebahagiaan di sepanjang jalan, kita nggak cuma membuat proses manifestasi lebih menyenangkan, tapi juga lebih efektif